Semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi itu aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum di Lauh Mahfuz. Tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudangnya napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Lugus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah yang hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelar koanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda, dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy, jadi spesial. Sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan ora lucu, misalnya wiridan yang tahlilan fakihum atau balakum terus lucu tuh. Tahlilan kok ngono ku piye ngono. Aneh-aneh, gue mikir tuh, senangnya buat antoh. Masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandanannya angel, jadi kayaknya gue sing wis ngaji ngerti bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Nah ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang gue ya wakulu wasrobu kan mangan gitu. Nah misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandanane angel. Pusing nggak gue ngaji tahunan gak ada perkembangan. Habis gue rame-rame dunia, oh, gue rame-rame apa? Dunia. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang. Paham itu? Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabu wal kullu kalamu. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Dohire Kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sumber langit. Kalau ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya, dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Jadi nabi begitu bangga senang nabi mau ayat kursi, sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi, dan itu memang spesial. Coba saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten kaya wah apa mosok eling pangeran nek pendak apa ono anak-anak. Oh tahlil kok dikritik yo kliru sing kritik. Oh maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Oh maca eling pangerane kok butuh berkat le dul eling yo eling ngono cara kula padha dene. Sing kritik sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nanti Gus nek ono undangan mboten. Lah eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ono sing tetap ngritik ben seimbang dunia itu ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ono dalil, sing hasud nyoal ya ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa. Tukang nyoal iku dalile to ora? Beda ada ya, harus menengah sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil kita koi pangeran. Kita tahu eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Rekat bocah kok eling iya, eling pangeran kok beda napa? Nah, misalnya kayak kundangan blas itu koi pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng.
Ya sudah, nggak cocokan aja, nggak usah debat saiki, nggak apa, cocokan aja. Tapi nak cocokan mbak aku ora ketemu, wong sing nyoal ning ijane mahsyar aku ning swarga. Ketemu nah, ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat itu kan spesial dengan kalau niku mboten saged ilmu nak gak maca ayat kursi, nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mansuro pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedana Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit. Kerennya apa? Jadinya itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Itu kan terus suwen. Kalau mau ayat kursi suwen. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Coba. Cara bakat wali. Teke wis elek, wae dimatereno. Kasihate apa nak maca ayat kursi? Kasihate mbahmu. Cimat ya seneng. Ora seneng. Maksudku, tapi mbok ketingin teman-teman yo ora oleh menjadi rezeki kadol cimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pengiran. Tak disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono piye. Wis terserah pengiran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walanun. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus seperti lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit tuh, oksigennya larang imun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun. Punya akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saudi mendingmu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Biar apa-apa ta. Kulo seneng guyone kiai-kiai ini. Manjen ra ono wong pinter guyon kaya kiai. Wis kulo wingi nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga Dedek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok, ini cerita anekdot, ada kiai rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai itu maksudnya itu nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama sih bawa korek.
Maksudnya nak rokok mati karek Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak biar Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Semua spesial. Seneng kalau niku bisa nikmati ya, seneng kutune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng tuh gak kudu mewah, memang. Lah kowe seneng ngenteni di iPad malah kesel to. Wah, jadi kalau nih grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mengulang seneng, kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan ya bagus. Sementing ikhlas, syaratnya kabeh itu sementing ikhlas, sudah ikhlas. Ya aku tuh spesial, ikhlasmu ikhlas biasa lah, kelas-kelas terilah sementing apa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong lu kaget kabeh. Mereka pikirannya wong mesti berhenti. Rokok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik singkek, milik non muslim atau milik orang Islam sekalipun, mesti apa-apa tuku repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Nek kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, bae turu. Dan yang maca lesane ya ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu, nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikus bela sing bener wis takok ae provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati guys. Ini apa tahu hati? Benda apa? Yo yang pengiran kok ngenteni apa? Allah, itu tunggal tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan muni alhamdulillah kok ngandani permangan bocah kok ora karo-karuan wong arah bakat wali kok uteke wis elek jape wis keliru terus masih wong khusyuk lah ora bakat wali khusyuk tok tapi ruwet uripe ruwet terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashra indahu ila terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya ada anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali untuk main yang dunia di pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasr. Nah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana
ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabin. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabin min diyarihim li awalil hasr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atun husunuhum min Allah fa'atahum tak terus serang rapal. Jadi itu akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya alau ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek, punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi illa bima wasya kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge, sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki, gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun, kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Dia gak tahu mikir ngono, jen ra wali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot betul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Nang utek sing andet wali-wali, uteke waras. Mbuwek ora ada dhuwit sumpek, dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo mau ora bakat wali, uteke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono kok urip ngono. Habis ben urip banyak nang waya apa? Mati rame-rame apa? Dunia naranku ya sepi tenan. Karena orang gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda tiber, gua paham yang mulai, paham mulai. Gak takut ibu cuy para mau kaji. Mau kesukaan nerang nopo ya, delok rekaman ini. Ada dong. Tapi aku lebih seneng ngono, timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Walau paling aslinya paling ra cocok ngaji disimpul lho, uteke beda kok nyimpul terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel. Awang geser ngene iku langsung bener terus. Nah wong bosan digawe bengi ben gak ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Jamuk bojo lah laudan selali. Sekarang wis segampang iku ngatur dunia wis segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak lah pokoknya urip wis enak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu khifruhuma wa huwal alil dan terus turu. Semun Gusti kalau tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Buta wis hafal sik wis dari pitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Nah, ayat kue apal sih terus lagi beda ora apa-apa. Jadi mereka ngono. Kalau kula misalnya beda nang rada bener, mereka ora tahlilan dah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belum ndi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng ngene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala wah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu wasrobu tentu
kualitas fadhailnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam Allah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco ngape turu waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis didol. Paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang di ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Semua pokoknya berpikir positif baik. Wah berarti si Doma Islam bukti nopo ana ayat kursi. Lho kula beberapa kali diselamet ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Iku kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ana ayat. Wah berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur man, kula niku tetep asubia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas luar kidul ora daerah kok marung ana ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika. Kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap umpamanya terus tiga inggon sholat. Sana contoh sendiri misalnya buat sholat ora ya apa? Ya justru udah ngono, anggap baik. Mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini, sing di rumah ya payu promosi nek iki Islami, sing belanja ya nyaman, wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kuwi seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangkan grepe turu terus seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala ta'khudhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khudhu sinatu walan.